Siapa sangka, pekerjaan part-time yang awalnya hanya untuk mengisi waktu dan mencari uang tambahan, berubah menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Malam itu, di sebuah mall besar di Bandung, kami, tim kecil yang terdiri dari 6 orang, menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Awalnya, semua berjalan biasa saja, hingga lift di pojok lantai atas mengubah segalanya. Hari itu seperti hari Rabu biasanya. Saya dan kelima teman saya, sebut saja Ridho, Sulaiman, Ilyas, Angga, dan Khair. Selepas kuliah sekitar pukul 5 sore, kami berangkat untuk kerja part-time menjadi marketing di tempat kursus dan penjualan instrumen musik di salah satu mall di Bandung. Saya adalah salah satu perempuan di tim marketing ini. Sebelumnya saya mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan ini dari teman SMA saya yang mengundurkan diri dan meminta saya untuk menggantikannya. Akhirnya karena saya dan kelima teman saya pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya sehari-hari, kami pun mengambil pekerjaan tersebut. Kami berangkat ke mall dengan menggunakan sepeda motor. Saya berboncengan dengan Ridho, sisanya menggunakan motor masing-masing. Setibanya di sana, kami langsung menuju lantai paling atas. Tempat kursus kami memang terletak di lantai paling atas dan berada persis di depan tempat permainan anak Game Master. Lantai atas juga merupakan food court, sehingga banyak counter-counter makanan bahkan restoran dengan meja dan kursi yang berderet di sana-sini. Aneh memang ada tempat kursus di tempat seperti ini. Tapi bos kami memang mengusung tema bahwa musik bisa dipelajari di mana saja termasuk di mall. Sesampainya di atas, kami membuka rolling door dan merapikan meja serta barang-barang lainnya. Disusul kemudian dengan kedatangan bos. Bos kami sebenarnya bekerja di salah satu kantor swasta ternama di Bandung. Jadi mengelola tempat kursus ini bukan sebagai pekerjaan utama, hanya sebagai hobi saja sambil mengisi waktu sepulang kerja. Tempat kursus kami buka dari jam 6 sampai jam 9 malam. Sebenarnya hari ini tidak ada kelas, tapi kami harus datang untuk meeting persiapan pegelaran musik yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Tepat jam 8 malam, suara riuh dari permainan Game Master yang menggema ke seluruh lantai atas tiba-tiba berhenti, dan lampu-lampu mulai dipadamkan. Mendadak suasana hening seketika. Saya melirik jam tangan dan merasa aneh, karena biasanya Game Master akan berhenti beroperasi jam 8.30 malam. Hari ini tidak seperti biasanya. Food court pun tutup lebih awal dan hanya menyisakan meja-meja kosong dan kegelapan di beberapa titik. Karena merasa tidak nyaman dengan keheningan ini, bos kami mengakhiri pembicaraan dan membereskan barangnya. Yang lebih aneh lagi, tiba-tiba bos meminta kami semua ikut bersamanya menaiki lift sampai ke basement, tempat mobilnya terparkir, dan akan mengantarkan kami menggunakan mobil sampai ke parkiran motor yang berada di samping mall. For your information, parkiran mobil dan motor di mall ini memang terpisah. Kami yang awalnya heran, akhirnya mengikuti keinginan bos karena merasa segan. Kami pun mematikan lampu tempat kursus dan menutup rolling door, kemudian berjalan menuju lift yang terletak di ujung pojokan lantai atas. Di seberang lift terdapat wastafel dengan cermin besar yang memanjang. Bos menekan tanda panah ke bawah pada tombol di dinding samping lift. Tidak lama lift pun terbuka. Kami berenam dan bos serta 2 pengunjung lainnya memasuki lift. Salah satu dari kami menekan tombol B1. Dan hanya tombol itu yang ditekan yang menandakan kami semua hanya menuju basement saja. Lift ini selain untuk penumpang, difungsikan untuk mengangkut barang juga, sehingga memiliki 2 bukaan pada pintu lift. Setelah menuruni 1 lantai, lift berhenti di lantai berikutnya. Ini bukan lantai B1. Secara mekanisme kerja lift, harus ada yang menekan tombol lift dari luar agar lift bisa berhenti di lantai tersebut. Pintu lift perlahan terbuka dari sisi yang berlawanan. Saat kita masuk, kosong, hening, hanya terlihat lorong-lorong mall yang sudah gelap gulita dan semua toko di lantai tersebut telah tutup. Saya yang ada di samping pintu akhirnya memeriksa samping kanan kiri lift, memastikan ada orang atau tidak. Dan hasilnya, tidak ada seorang pun di sana. Mungkin orang yang menekan tombol lift sudah pergi menggunakan tangga, batin saya. Saat saya memasuki kembali, badan saya yang menutupi sensor pintu lift agar tidak tertutup. Tiba-tiba, lift terguncang keras seolah ada sesuatu yang besar dan baru saja masuk ke dalam lift. Benar saja, alarm lift kemudian langsung berbunyi nyaring dan lampu overload atau kelebihan muatan menyala. Aku sontak melirik bos dan melihat wajahnya pucat, disertai dengan keringat dingin di pelipis matanya. Kami saling bertatapan satu sama lain. Dengan panik, bos lalu menyuruhku untuk menekan tombol penutup pintu. Di tengah kepanikan, aku menekan tombol tersebut beberapa kali dan nihil. Pintu sama sekali tidak tertutup.
dan suara alarm masih terdengar memekakan telinga. Tidak mungkin kami overload, karena dari lantai atas alarm tidak berbunyi, dan kami hanya bersembilan dengan lift yang berkapasitas 3-15 orang. Dan tidak mungkin juga salah satu dari kami turun di lantai yang gelap ini, dan mengalah untuk menaiki tangga. Aku berusaha menekan tombol lift agar tertutup, sambil merapalkan doa di dalam hati berharap semua kejanggalan ini segera berakhir. Akhirnya hening seketika. Alarm lift tidak lagi menyala disusul dengan pintu lift mulai tertutup, dan lift kemudian bergerak menuju basement. Kami semua membisu seketika dengan guratan pucat di masing-masing wajah. By the way, belakangan ini mal tersebut seringnya hanya ramai sampai jam 6.30 malam saja. Kebanyakan para pedagang lebih memilih tutup lebih awal. Aneh memang untuk mal di tengah kota sudah sepi pengunjung pada jam tersebut. Sesampainya di basement, kami turun dan segera menaiki mobil bos. Tidak ada percakapan sama sekali sampai akhirnya kami diturunkan di parkiran motor. Bos pun pergi melesatkan mobilnya. Kami pun saling bertatapan kemudian bertanya-tanya tadi itu apa. Tapi tak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kejadian tadi. Kami pun bergegas pulang dengan meninggalkan tanda tanya besar di antara kami. Tamat.